Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat pagi Bapak sekalian. Pada hari ini kami dari kelompok 2 akan presentasikan terkait materi bisnis kami, di mana judul kami adalah Kopi Psikologi, minum saja kurang lega. Tim kami terdiri dari 4 orang Pak. Saya sendiri Muhammad Kempang Estu, kemudian Bapak Doa Yorangga, Bapak Kurniawan Purbo, dan Pak Muhammad Rizky. Ya, langsung saja Pak, kita mulai. Berawal dari latar belakang ini ya Pak. Latar belakang ini adalah sebaran umur di Indonesia pada tahun 2022. Ya, total ada 273 juta populasi kita. Nah, dari range 0 sampai lebih dari 65 tahun memang persentase paling banyak umur itu di angka 25 sampai 34. Itu di 14,90. Ya, kemudian di 35 sampai 44 itu pun masih banyak juga, itu di range 14,70%. Dimana kita juga sudah membandingkan ya, ada grafik diagram pay terkait umur produktif dan tidak produktif. Ya, nah setelah itu kami membandingkan juga terkait konsumsi kopi, yang ini akan ada hubungannya dengan usia tadi. Dimana kalau kita lihat konsumsi kopi di dunia, memang Indonesia menempati di nomor 2 ya, setelah Brazil baru Indonesia. Nah, adapun memang jam-jam tertentu yang memang konsumsi kopinya itu tinggi. Ya, di Indonesia sendiri untuk jam mengkonsumsi kopi itu ada di jam 6 sampai jam 9. Itu memang rentan pada saat sarapan, kemudian lunch ya, itu pada saat rest time, kemudian evening. Ya, di sore sampai ke malam itu pada saat pulang kerja, sampai di malam harinya itu jam 7 sampai jam 11. Ya, kemudian kita petakan juga di tiap generasi ada Gen Z, Gen Y sampai Gen X. Ya, memang hampir sama persentase konsumsi kopi di setiap harinya bagi tiap-tiap generasi tadi. Ya. Memang kebanyakan mereka meminum kopinya itu di rentang tengah hari, itu pada saat bekerja, itu pada rest time, dan pada saat istirahat. Begitu ya. Nah, apa sih merek kopi yang memang sering dikonsumsi? Dari tadi total populasi, kemudian mayoritas presentasi umur, kemudian jam minum kopi, dan ternyata memang kopi yang paling banyak diminati oleh warga Indonesia adalah memang di merek Good Day di 59%, disusul oleh Nescafe di 41%, kemudian di kopi kenangan. Ya, Good Day masih tinggi Pak permintaannya, memang di 99%. Ya, kita menampilkan memang kopi-kopi yang sasetan atau memang kopi yang kemasan, gitu ya. Berbicara dengan umur, kemudian coffee time, konsumsi kopi, dan brand kopi, sekarang kita beralih kepada problem mental health atau gangguan mental, di mana banyak di usia-usia remaja kita permasalahan mental health, kesehatan mental ini sangat tinggi, dan terkadang mereka dalam menyelesaikannya, remaja-remaja ini ada beberapa hal yang tidak bisa mereka pecahkan atau tidak bisa mereka selesaikan. Kadangkala mereka, para remaja ini memilih mengatasi masalah sendiri, masalah remaja mereka. Ini di angka 43,8%. Kemudian ketika ada masalah, mereka tidak tahu kemana mencari bantuan. Kemudian mereka merasa masalah akan membaik sendiri, ya, tanpa mereka ada effort yang lainnya. Ya. Setelah kita lihat trigger faktor pada gangguan mental ini, yang pertama memang problem keuangan. Ya, yang kedua adalah kesepian dan kesendirian. Ini yang banyak terjadi, menjangkiti para halayak muda ya, remaja, kemudian jiwa muda seperti ini. Memang banyak sekali problem ini menghampiri mereka. Ya, kalau kita lihat prevalensi per mil terkait gangguan mental berdasarkan umur, berikut gambarannya. Ya. Dan ternyata
sebaran dari psikolog klinis di seluruh Indonesia, statistik psikolog klinis di Indonesia itu total hanya di angka 2.224 psikolog. Ya. Oleh karena itu muncullah surat keputusan tentang perubahan pengurusan C2, C3 dan C4 terkait pembebasan biaya pengurusan formulir untuk psikolog klinik gratis. Ya. Dan biaya rekomendasi surat izin praktik hanya 50.000. Ini untuk menambah sebaran psikolog klinis. Ya. Nah, apa sih hubungannya antara kopi dengan mental health? Ternyata ada yang namanya mental health consulting sama teleterapi services. Nah, bisnis konsep kopi ini kita mengimprove yang namanya kopi bisa kita sajikan dengan bagaimana untuk konsultasi, kemudian untuk bagaimana cara mengatasi mental health. Ya, dengan kopi yang murah tapi kita bisa mendapatkan keuntungan atau curhat hati ke hati bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Ya. Nah, key partners yang kita cantumkan adalah profesional mental health, kemudian influencer, ya, kemudian psikolog. Key activitiesnya adalah building team, R&D, comfortable place, tempat yang nyaman. Kemudian untuk key resource-nya adalah kita mencari professional team, bahkan online platform kita gunakan juga. Bagaimana untuk kita mengiklankan tersebut. Kemudian database dan manajemen sistem yang baik. Value proposition-nya adalah low price coffee, low price consulting dengan co-psikolog pertemuan tadi ya, co-psikolog med. Customer relationship-nya adalah maintenance professionalism, responsive to client needs, good customer services, consistent dan timely schedule. Ya. Channelnya kita bisa menggunakan sosial media, mulut ke mulut, kemudian kolaborasi dan partnership. Ya, dengan sejumlah brand-brand ataupun aplikasi-aplikasi yang lainnya. Segmen yang akan kita tuju adalah mereka yang merasakan kesendirian dan mereka butuh ngobrol. Kemudian seseorang yang memang butuh pendengar yang baik, butuh pendengar yang mengerti akan apa problem mereka. Yang terakhir adalah memang mereka butuh waktu, butuh tempat untuk mereka bertemu dan menyalurkan apa problem mereka. Kalau dari segi struktur cost yang akan nanti dikeluarkan yaitu pada employee salaries, ya, gaji karyawan, investment pada platform, kemudian cost promosi dan marketing. Nah, untuk stream revenue-nya ini kita bisa dapatkan dari fee dari service tadi. Kemudian food and beverage fee, ya, makanan dan kopi-kopi tadi, kemudian membership pada kopi psikologi ini. Ya. Bisnis strategi kopsikologi to overcome market entry barriers, ya, kita prepare dari segi kompetisi, salary, capital dan teknologi, network limitasi dan brand awareness dan regulatory and legal requirement. Ya. Nah, kemudian untuk mendesain produk ini kita bisa lewat media sosial, gang to gang, partnership. Ya, ada 3. Nah, seperti ini nih. Ada contoh kopsikologi med pertemuan untuk lebih mudah mendengar. Kemudian kopsikologi mempunyai tempat yang nyaman, tempat yang cozy untuk menghabiskan waktu curhat, kemudian untuk bisa menyelesaikan masalah. Kemudian your happiness from coffee or consulting is our priority. Artinya kebahagiaan dalam kopi atau konsultasi itu adalah prioritas kami. Ya. Untuk strategi harganya ada full price, special price,
dan flexible payment option. Nah, berikut untuk operating cost-nya. Ya, ada total pengeluaran dan ada total income, di mana kita nanti akan mendapatkan profit. Dari total expense ya, total pengeluaran total kita dari per bulan itu 7.500.000. Ya. Kemudian untuk per tahun kita total ada 90.100.000. Income-nya adalah di 15 juta per bulan dan per tahunnya 180 juta. Ya. Untuk profit sendiri memang kita menargetkan per bulan itu di angka 7.500.000, kemudian per tahunnya 90.100.000 gitu. Ya, untuk eksponensial target growth ya, kita ada pengembangan target ya, harapannya itu bisa untuk target di 1 tahun kita bisa lebih dari 90 juta, yaitu di angka 184 juta. Mungkin itu sih Bapak-bapak sekalian terkait presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.